Survei Litbang Kompas menunjukkan dua tokoh masih memiliki elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta. Lalu siapa yang berpeluang untuk duduk menjadi orang nomor satu Jakarta? Kita berbincang dengan Vincentius Gitiarko, peneliti Litbang Kompas, ada Daniel Johan, Ketua DPP PKB, dan Diah Roro Esti, politisi Partai Golkar. Selamat malam Mbak Diah Roro, selamat malam Bang Daniel, juga Bung Vincent. Selamat malam, Mbak. Malam Mbak Selamat Friska. malam Mbak semua. Salam buat semuanya. Selamat malam. Saya minta ke Mas Vincent dulu ya untuk membreakdown data dari hasil survei Litbang Kompas. Kalau Anies dan Ahok ini masih tinggi, salah satu faktornya kalau dari Litbang Kompas adalah pernah menjabat sebagai mantan gubernur Jakarta. Nah, sebenarnya bagaimana untuk melihat peluang yang lainnya? Misalnya apakah tingkat resistensi itu linier dengan peluang bisa menyaingi dua tokoh tersebut yang elektabilitasnya jauh sekali dibandingkan yang lain? Iya, sebelumnya untuk membaca antara Ahok dan juga Anies yang suaranya tinggi itu ini sebenarnya bisa dibaca bahwa ada semacam memori ya, atau kesan baik yang ditinggalkan oleh kedua tokoh ini ketika menjabat sebagai gubernur yang dipilih oleh sebagai gubernur di Jakarta begitu. Karena di survei ini juga muncul bahwa kinerja Anies itu dipandang paling baik oleh 36,8 responden dan sementara kinerja Ahok itu dipandang paling baik oleh 44,5% responden. Artinya ada semacam memori yang baik yang masih dipegang atau diingat oleh warga Jakarta tentang dua sosok ini begitu. Ya. Nah, kalau bicara resistensi tentu ini menjadi semacam alarm atau semacam catatan ya bagi semua kandidat yang akan maju bahwa ada potensi-potensi yang memang eh, responden atau nantinya pemilih itu tidak akan memilih sosok tertentu gitu Mbak Friska kurang lebih ya. Nah, tapi artinya kalaupun dua nama ini kan Anies Ahok itu paling tinggi. Meskipun resistensinya juga cenderung tinggi dibandingkan misalnya Ridwan Kamil yang jauh juga meskipun di peringkat ketiga 8,5%, tapi resistensinya paling rendah. Bagaimana melihat ketimpangan ini kalau dari Mas Vincent atau perbandingan ini? Ya kalau misalnya resistensi yang angka resistensi antara Ahok dan juga Anies itu kan sebenarnya mirip ya di angka Ya, kisarannya 17%. Nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa juga ada semacam bentukan dua kubu begitu ya antara suka Anies itu indikasinya ya menolak ya. sebaliknya dan sebaliknya begitu. Artinya Oh, itu ada situasi mungkin yang terbentuk dalam warga Jakarta seperti itu sehingga resistensi itu selain ada strong voters orang yang voters. pasti akan memilih ada juga yang sudah menyatakan posisinya tidak akan memilih begitu. Ini bisa Nah jadi, Ridwan Kamil oh ya, silakan dilanjutkan Mas Vincent. ya Ridwan Kamil menjadi menarik karena mungkin sementara ini resistensinya cukup rendah itu mungkin bisa dibaca dalam konteks penasaran gitu ya karena memang Hmm. kan eh, Ridwan Kamil belum pernah di Jakarta, cuma dia kan menjabat di Jawa Barat dan mungkin cerita-cerita kinerja dan seterusnya tentang Ridwan Kamil ini membuat masyarakat Jakarta penasaran sehingga tingkat resistensinya mungkin saja belum atau belum ada yang menyatakan resistensi cukup tinggi karena masih penasaran tadi gitu. Oke, dan Anies Ahok ini bisa dibaca juga ekses dari pilkada sebelumnya, begitu ya, Mas Vincent ya, kalau dengan Iya, iya, perbandingan iya, ini ya. iya. Jadi kalau yang Mm-mm. milih Anies bukan Ahok, sebaliknya juga yang milih Ahok bukan Anies, Ya, begitu ya. indikasinya begitu ya dari data yang kami temukan ini. Oke, nah saya ke Mbak Diah Roro. Kalau dari Golkar membaca hasil survei ini seperti apa? Kan terakhir dikatakan bahwa Kang Emil, Ridwan Kamil ini akan fokus ke Jawa Barat. Terakhir Bung Doli saat kami wawancara bilangnya demikian. Nah dengan ada survei ini apakah nama Ridwan Kamil bisa masuk lagi ke Jakarta dan bagaimana pula dengan nama Mas Kaesang yang akhir-akhir ini juga coba disebut sudah bersama dengan Pak Erlangga. Masihkah masuk radar dengan elektabilitas 1% kurang lebih? Baik, terima kasih Mbak Friska. Tentu kalau kita amati bersama ya bahwa politik apapun bisa terjadi Mbak gitu dan kami menyadari memang betul Pak Ridwan Kamil sempat dibahas untuk DKI Jakarta, namun kita consider kemarin apalagi dengan perkembangan yang kami lihat dengan Mas Kaisang dan kemarin juga beliau sudah audiensi kepada kami Golkar datang ke kantor kami dan Pak Ketua Umum juga
juga mendorong sosok yang menurut beliau dan menurut kami juga pantas gitu ya untuk menjadi wakil Bapak Yusuf Hamka, dan dengan berbagai macam prestasi yang dimiliki. Namun kembali lagi Mbak, bahwa segala sesuatu hal itu sangat terbuka ya, dalam arti kata masih banyak hal yang bisa terjadi. Namun yang perlu kami titik beratkan adalah bahwa Partai Golkar juga menentukan berdasarkan survei, Mbak. Jadi berdasarkan survei, berdasarkan performance, dan juga kinerja yang nantinya akan ditawarkan oleh masing-masing calon yang kami sodorkan. Terakhir, seperti yang tadi disampaikan, saat mengajukan nama Pak Yusuf Hamka kan dikatakan bahwa if only Mas Kaesang jadi maju, wakilnya Pak Yusuf Hamka. Nah, dengan perkembangan ini seperti apa Mbak Dia? Apakah masih coba menggenjot nama Baba Alun dan juga pasangannya, misalnya dicoba masih Mas Kaesang dicoba untuk elektabilitasnya dikerek lagi di Jakarta, atau seperti apa? Tentu kami melihat ya, karena kalau Baba Alun ini kan mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Beliau juga mempunyai pemikiran yang menurut saya cukup maju ya, mengidentify bahwa beberapa permasalahan yang dialami di kota Jakarta ini, salah satunya dari segi public transportation ya kan, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengatasi kemacetan yang ada di kota kita gitu. Lalu kemudian juga infrastruktur. Nah, ini semuanya adalah ranah dari beliau gitu. Nah, maka mengingat potensi yang dimiliki, ini sesuatu hal yang patut untuk kita exercise, Mbak Friska, ke depannya, dan tentu kami melihat kembali dan menghadirkan para kader-kader yang kami merasa mempunyai kemampuan untuk memajukan kota Jakarta ke depannya. Oke, kalau dari PKB seperti apa sejauh ini sikapnya Bang Daniel? Apakah masih nama Mas Anies yang jadi prioritas? Karena terakhir kan Gus Imin bilang bahwa kami mencari siapa pasangannya, wakilnya yang akan mendampingi Mas Anies. Artinya apakah masih fokus untuk lobby posisi wakilnya Mas Anies atau seperti apa? Ya, makasih Mbak Fris. Selamat sore semuanya. Tentu kita terima kasih ya atas hasil dari survei Litbang Kompas yang hari ini dirilis. Dan kita bersyukur sekarang Pak Anies tetap masih di posisi yang kuat teratas ya. Sejauh ini usulan dari PKB DKI itu hanya satu bersama Pak Anies ya. Dan yang terkuat saat ini masih kasnya bersama dengan Pak Anies. Sehingga posisi wakil itu yang akan menjadi pembahasan bersama nanti dengan partai-partai koalisi ya, sehingga kita ini masih dalam rangka memberikan peluang kepada seluruh koalisi untuk membahas bersama siapa nanti wakil terbaik dari Pak Anies yang untuk memastikan kemenangan nanti untuk di Pilkada DKI nanti. Yang dikatakan calon koalisi ini siapa Mas Daniel? Apakah PKS utamanya dan siapa lagi? Yang sejauh ini sudah menyebut nama Pak Anies kan PKS termasuk dengan PDIP, tetapi kan seluruh partai yang lain masih dalam juga proses memastikan ya, sehingga kita masih butuh waktu mungkin untuk komunikasi untuk memastikan pasangan-pasangan sekaligus dukungan-dukungan sehingga nanti terbentuk koalisi yang pasti nanti. Memang untuk Pilkada DKI semua calon masih dalam posisi yang sama nih, termasuk yang dicalonkan oleh sahabat Golkar kan, sehingga itu masih baru sikap masing-masing partai. Kita berharap ke depan bisa terbentuk koalisi yang lebih pasti sehingga ada pembahasan yang lebih maju ke depan. Artinya Bang Daniel, peluang untuk membentuk poros baru dengan PDIP sejauh ini tertutup. Lebih ingin bersama PKS, PKB, coba menggayat PDIP untuk mendukung Mas Anies sebagai cagupnya. Kita sangat terbuka kok dengan PDIP, bahkan termasuk dengan Golkar. Ya. Kalau misalkan tidak terwujud Mas Kaesang misalkan dengan Bapak Alun, bisa saja nanti Pak Anies dengan Bapak Alun. Nah, yang penting kan dibahas dengan baik bersama koalisi, dan koalisi bersama-sama menganggap itu menjadi pasangan yang terbaik. Oke, kalau Mbak Dia lihatnya seperti apa? Apakah mungkin nih tawaran koalisi bersama dengan PKB, PKS, atau bahkan PDIP, atau Kim ini ada batasnya? Tidak
sulit untuk mendukung Mas Anies? Kalau tidak mungkin sih tampaknya tidak, tapi sulit sejauh ini untuk mendukung Mas Anies. Jadi kalau dari Partai Golkar kami memang mengutamakan yang masuk di dalam koalisi KIM ya Mbak ya, dan ini berlaku untuk lintas provinsi di seluruh Indonesia. Namun tentu kembali lagi apa yang telah disampaikan bahwasanya kami juga akan melihat dengan berjalannya waktu bagaimana, mengingat politik sangat berdinamis ya Mbak ya, dan kita juga ingin pada intinya mendorong sosok yang mampu menjawab segala bentuk permasalahan yang dialami oleh masyarakat khususnya yang tinggal di kota Jakarta, dan permasalahannya itu sangat amat luas, sangat banyak, dan untuk memilih kader yang tepat, mengingat ini juga masih banyak waktu ya Mbak, kita masih ada sampai bulan Agustus untuk menetapkan secara fix gitu, dan kita akan melihat bagaimana ke depannya. Jadi 40 hari kurang lebih ini bisa dianggap panjang, tapi juga cukup singkat harusnya untuk mencari siapa kalau ya, betul. Kalau dari Mas Vincent nih, kalau lihat dari tadi yang disampaikan oleh Bung Daniel misalnya, bahwa kalau dari koalisi, calon koalisinya PKB, PKS misalnya, atau coba menggait PDIP, itu masih Mas Anies. Tapi kalau dari Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju ini masih mengeksersis sejumlah nama, termasuk Mas Kaesang juga Babah Alun. Nah, sebenarnya kalau dari survei ini kan dilakukannya Juni ya Mas ya, Mas Vincent. Dengan ada perkembangan, ini apa faktor-faktor yang bisa mengubah biasanya tingkat elektabilitas satu atau dua calon, baik itu gubernur maupun wakil gubernur? Iya, tentu ketika seorang calon sudah pasti akan diusung gitu ya, dan masyarakat publik sudah tahu siapa yang akan maju gitu, tentu pandangan publik terhadap calon-calon itu lebih spesifik lagi begitu ya. Nah, khusus di Jakarta tentu apa yang dibawa oleh masing-masing kandidat ini tentu akan dilihat oleh masyarakat di Jakarta. Misalnya pertimbangan-pertimbangan seperti pengalaman itu salah satu yang cukup kuat muncul ya di hasil survei ini, karena latar belakang yang paling disetujui oleh masyarakat Jakarta, oleh responden itu adalah yang pernah menjabat kepala daerah dan juga pernah menjabat menteri atau setingkat menteri. Untuk pernah menjabat kepala daerah itu disetujui oleh sekitar 81% responden, sementara yang setingkat menteri itu 75,3% responden. Nah, di sini memang terlihat bahwa masyarakat Jakarta cukup rasional dalam memilih pemimpinnya nanti, karena mereka ingin setidaknya pemimpin yang sudah punya pengalaman gitu ya, atau track record. Oke, jadi track recordnya dilihat ya oleh pemilih rasional Jakarta. Nah, Mbak Diah, apakah soal pengalaman ini calon-calon yang sejauh ini digodok oleh Golkar, misalnya Mas Kaesang, Babah Alun, itu sudah masuk kriteria berpengalaman atau tidak? Karena kan untuk jadi kepala daerah belum ya sejauh ini. Seperti apa Mbak Diah? Baik, kalau kita melihat sosok seperti yang pertama Babah Alun ya, beliau kan juga mempunyai track record yang cukup ekstensif, terkhusus ketika kita berbicara mengenai sektor infrastruktur. Banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang ingin sekali untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang dialami di kota Jakarta, lalu kemudian berbagai macam bentuk public transportation, MRT, LRT, dan Transjakarta. Banyak sekali pemikirannya yang beliau ingin memajukan sektor ini agar kemudian tidak terjadinya jalan besar yang kondens gitu ya, yang terlalu ramai padat dengan mobil, dan bagaimana kita bisa gaya hidup kita itu bisa kita normalize dengan menggunakan transportasi umum. Nah, ini juga menjadi salah satu hal, belum lagi hal-hal lainnya gitu ya Mbak ya. Jadi kalau dari segi profesional ya, latar belakang itu sangat amat jelas. Ketika kita berbicara mengenai tadi disebut Kang Ridwan Kamil juga, itu udah jelas juga track recordnya seperti apa. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur, dan dalam bentuk inovasinya sudah tercantum lah, kita bisa melihat bagaimana memajukan wilayah itu gitu. Dan kalau kita berbicara mengenai Mas Kaesang, walaupun bisa dibilang relatively new, tapi sebagai bagian dari generasi penerus bangsa ya, sebagai kaum muda
muda yang mempunyai gagasan dan melalui kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PSI, beliau juga menunjukkan bagaimana mengedepankan leadership di dalam internal PSI-nya. Kita melihat juga karena kemarin sempat audiensi dengan Golkar, nilai-nilai seperti itu kami rasa sangat amat penting untuk kita junjung ke depannya, dan mengingat bahwa ini sama aja kayak nyari jodoh, Mbak. Kalau misalnya berpasangan ini kan yang pertama cocok atau tidak, Ya. lalu kemudian apakah bisa saling melengkapi gitu. Mungkin yang kurang di calon gubernurnya bisa diisi oleh wakil gubernurnya dan vice versa gitu. Jadi kita menikmati proses pencarian jodoh ini agar kemudian kita mampu untuk mengedepankan pembangunan yang terbaik untuk Kota Jakarta. Nah, kalau Bang Daniel, gimana proses lobby yang berlangsung saat ini, terutama kalau PKB dan partai lain pasti ingin mendapatkan kotel efek maksimal dengan jadi wakilnya Mas Anies kalau misalnya ingin mencalonkan sebagai wakil gubernur. Nah, sejauh ini seperti apa proses lobbynya dengan PKS misalnya yang sudah mencalonkan Anies Sohibul, sudah declare Anies Sohibul Iman? Ya, sejauh ini semua sedang berjalan ya, meskipun beberapa minggu yang lalu masih agak cair, tetapi kita berharap ke depan karena awalnya itu kan semua menganggap waktu masih banyak nih, meskipun sekarang tinggal 40 hari ya, makin ke depan waktu akan semakin singkat. Kita meyakini makin dekat waktu tentu pembahasan nanti akan semakin solid. Tadi kita melihat Pak Ahok juga masih tinggi ya. Nah, sehingga nanti pasangan misalkan dengan Pak Anies dengan calon wakil yang dari PDIP juga kami anggap itu juga sesuatu yang menarik, sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi kemenangan pencalonan Pak Anies nanti ya. Jadi dua kekuatan antara yang menjadi kekuatan utama Pak Anies di Jakarta Timur, Jakarta Pusat Selatan bisa diimbangi dengan kekuatan di Jakarta Barat dan Utara. Nah, itu pun juga kekuatan sahabat PKS itu menjadi kekuatan yang penting juga untuk Pak Anies. Nah, sehingga nanti lihat konfigurasi yang terbaik itu seperti apa. Mudah-mudahan tadi Mbak Dia udah bilang ini masalah jodoh, yang kita harap bukan cinta buta, tetapi cinta yang membawa kebaikan untuk masyarakat Jakarta nanti. Bagaimana jangan cinta buta, tapi memang susah ya, susah-susah gampang ya cari jodoh ini untuk menentukan wakilnya apakah disetujui juga oleh partai politik. Nah, kalau Mas Vincent sebenarnya apa yang membuat Jakarta ini berbeda untuk dibaca secara politik begitu? Karena kan kalau daerah lain misalnya sudah misalnya dari kapabilitas atau dari pengalaman saja. Tapi kalau di sini kan ada bagaimana formasi dari koalisi yang akan mengusung masing-masing calon, termasuk juga tidak ada yang punya golden ticket untuk di Jakarta, Mas Vincent. Iya, memang Jakarta ini cukup menarik kalau juga dilihat dari sisi masyarakatnya kan ya. Artinya pemilih di Jakarta itu bisa dipandang juga kembali ke hasil survei ya. Sebenarnya sangat-sangat praktikal untuk juga melihat permasalahan yang harus diselesaikan oleh kepala daerahnya gitu ya. Artinya selain juga melihat latar belakang calon, juga bagaimana pasangan itu dibentuk atau juga partai yang mengusung, tapi sisi praktis masyarakat Jakarta ini mungkin juga perlu diperhatikan dan juga bisa menjadi salah satu program yang ditawarkan oleh kandidat gitu misalnya ya. Karena dari survei ini misalnya masyarakat Jakarta tuh masih bergulat dengan 3 masalah laten ya, yang khas kota gitu ya, khas kota besar gitu. Seperti misalnya dari kita juga menanyakan kan ada sejumlah indikator yang kita tanyakan ketika masyarakat Jakarta mengevaluasi pemerintah daerahnya. Nah, ternyata masalah kemacetan itu masih mendapatkan skor yang relatif rendah begitu ya. Artinya masalah kemacetan lalu diikuti soal polusi udara dan ditambah dengan kriminalitas itu masih menjadi sebuah indikator juga ketika misalnya ada calon yang sudah terbentuk, lalu apa sebenarnya sisi program praktis yang bisa dilihat oleh masyarakat Jakarta untuk mengatasi masalah-masalah laten ini, itu Mbak Priska ya. Jadi ini menjadi sangat khas pemilih masyarakat kota gitu ya. Mungkin di wilayah lain yang tidak sebesar Jakarta ukuran kotanya mungkin situasinya akan beda gitu. Kalau Bang Daniel melihat
Artinya kalau dengan tadi komunikasi politik yang sudah dibangun, kemungkinan besar ada 2 poros di Jakarta, PKB, PKS, PDIP dengan Kim. Apakah tergambar sementaranya seperti itu sekarang, Bang Daniel? Ya, sejauh ini itu baru asumsi ya. Tetapi kan agak sulit diprediksi karena memang belum ada satu partai pun yang secara fix sudah bisa punya tiket untuk maju. Ya, koalisi yang terbentuk belum secara final, tetapi masih cair. Nah, tetapi ya banyak orang, banyak pengamat memprediksi seperti itu akan ada 2 calon. Dan kita menyambut calon apapun yang terjadi nanti, dan kita meyakini nanti calon yang diusung oleh PKB itu mungkin yang terbaik. Kalau dari Mbak Diah gimana melihatnya? Apakah potensi head to head dengan Mas Anies ini yang disiapkan oleh Kim salah satunya? Yang paling pentingnya itu? Tentu kami kita berproses, Mbak. Jadi kita betul-betul menikmati proses tadi hingga nanti penentuan akhirnya siapa yang final yang akan kemudian tertera sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur. Jadi kita nikmati proses itu dengan catatan bahwa kita akan mendorong sosok yang memang mempunyai track record yang baik, bisa mengatasi segudang permasalahan yang dialami di Kota Jakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Vincent. Saya apresiasi ya riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga. Paling tidak kami menyadari gitu apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta, agar kemudian ini bisa membuat kita betul-betul berpikir secara rinci gitu siapa yang patut untuk kita dorong. Jadi ini mari kita nikmati prosesnya, proses pencarian jodoh ini tentu tidak semudah itu, tapi itu tadi kembali lagi bahwa yang diharapkan mampu untuk mengatasi segala macam masalah yang terjadi di Jakarta. Tak segampang itu, tapi semoga segera ketemu jodohnya, Bang Daniel, Mbak Diah. Kita tunggu nanti bagaimana konfigurasinya di Jakarta. Terima kasih juga Mas Vincent. Selamat malam. Malam.